Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi SRS dan SKPL yang bertujuan untuk pemenuhan tugas kelompok dari kuliah kami. Nah, sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Hanif Nur Fadila dengan NPM 2008 10 10 231. Selanjutnya ada saya Dipika Syaiban Ainun dengan NPM 2008 10 10 226. Selanjutnya ada saya Muhammad Fadil F dengan NPM 2008 10 10 216. Yang terakhir saya Rifki Alfian Ardiansyah dengan NPM 2008 10 10 239. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, yang pertama ada SRS, yaitu Software Requirement Specification. SRS atau Software Requirement Specification adalah dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Nah, untuk standar SRR sendiri yaitu diatur oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Agar dokumen penting itu tidak ambigu dan tentu saja komplit dan lengkap. Dengan standar itu, si pengguna dapat mencurahkan semua keinginannya terkait software tersebut dengan jelas dan akurat, sehingga sang software pun dapat memahami apa yang diinginkan oleh pengguna dengan tepat. Nah, selanjutnya ada syarat pembentukan dokumen SRS, yaitu yang pertama dapat diidentifikasi, yang kedua dapat dijelaskan dengan simpel atau sederhana, yang ketiga dapat dilakukan validasi serta dites, atau seperti tes reliable, tes accessible. Nah, yang terakhir ada dapat ditelusuri kembali atau trackability. Selanjutnya, ada hal yang harus dihindari saat pembentukan SRS. Yang pertama ada over specification atau merupakan melakukan penjelasan yang berlebihan serta berulang hingga menyebabkan ketidakjelasan. Kedua ada inkonsistensi atau tidak konsisten. Yang ketiga ada ambiguity atau ketidakjelasan dalam kata-kata. Yang keempat ada menuliskan mimpi, yaitu hal yang tidak dapat dilakukan. Nah, manfaat dari SRS sendiri merupakan ada 5. Yang pertama, sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang ingin dibuat. Kedua, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Ketiga, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Yang keempat, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Selanjutnya ada mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Jadi kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Selanjutnya ada istilah standar dari SRS, yaitu yang pertama ada kontrak. Kontrak sendiri merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan disepakati oleh customer dan supplier, termasuk syarat-syarat teknologi dan organisasi, biaya, serta jadwal pengerjaan. Kontrak biasa mengandung sesuatu yang kurang formal, tetapi bermanfaat seperti komitmen atau harapan dari pihak yang terlibat. Kedua ada customer atau pelanggan, yaitu pihak yang membayar untuk produk dan biasanya yang menentukan persyaratan atau requirement. Selanjutnya ada supplier atau pemasok, yaitu pihak yang membuat produk software untuk customer. Yang terakhir ada pengguna atau pihak yang mengoperasikan atau berinteraksi langsung dengan software. Pengguna dan customer biasanya bukan orang yang sama.
Selanjutnya ada karakteristik dari SRS yang baik, yaitu yang pertama ada correct atau benar, yang kedua ada unambiguous atau tidak ambigu, tidak jelas, ketiga ada complete atau lengkap, yang keempat ada konsisten, yang kelima ada ranked for importance and or stability atau prioritas penting dan atau stabilitas. Selanjutnya ada variable dapat diverifikasi, ada modifiable dapat dimodifikasi, dan trackable dapat dilacak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini ada template SRS. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada purpose, ketiga ada scope, keempat ada definition, acronym, dan abbreviation. Yang kelima ada reference, yang keenam ada overview, yang ketujuh ada overall description, yang kedelapan ada product perspective. Next. Yang ke-9 ada product function, yang ke-10 ada user characteristic, yang ke-11 ada constraint, 12 ada assumption and dependency, 13 ada specific requirement, yang ke-14 ada appendix, yang terakhir ada index. Next. Baik, selanjutnya masuk ke faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan SRS. Next. Di sini untuk siapa perangkat lunak dikembangkan, siapa yang menyediakan dana, kenapa, kepada siapa proposal pengembang perangkat lunak akan diberikan, dan yakinkan calon pengguna bahwa perangkat lunak yang akan dibuat memang dibutuhkan. Next. Masalah apa yang akan diselesaikan dengan kehadiran perangkat lunak yang baru? Seorang analis perlu berpikir dengan seksama masalah apa yang akan diselesaikan oleh kehadiran perangkat lunak yang baru. Kedua ada komputer hanya alat bantu. Komputer tidak dapat memecahkan semua masalah yang ada pada suatu perusahaan. Next. Di mana perangkat lunak akan diimplementasikan? Karakteristik yang berbeda terhadap kebutuhan calon pengguna akan mempengaruhi model dan desain perangkat lunak yang dikembangkan, termasuk implementasi di lapangan. Kapan perangkat lunak yang baru sudah harus dijalankan? Para pengembang harus memperhatikan kapan waktu dimulainya pengerjaan proyek pengembangan perangkat lunak baru dan kapan waktu perangkat lunak tersebut sudah harus dikembangkan. Yang kedua, berpengaruh terhadap model pengembangan perangkat lunak yang akan dipergunakan. Fungsi dokumen SRS. Yang pertama, mencatat semua kebutuhan calon pengguna perangkat lunak. Yang kedua, sebagai kontrol saat proses pengembangan perangkat lunak dilakukan, sehingga setiap tahapan pengerjaan pengembangan sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, digunakan sebagai acuan pada saat pengujian dilakukan sehingga hasil akhir sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, dijadikan pedoman jika terdapat perbedaan pendapat antara calon pemakai dengan pengembang sistem terhadap hasil dari pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir, bukti bahwa pengembang telah melakukan tahap software requirement analysis. Aspek dalam SRS. Yang pertama ada fungsi. Fungsi dari perangkat lunak digunakan untuk keperluan apa, sifat perangkat lunak, dan datanya. Yang kedua ada non-fungsi, terdiri dari reliability, maintainability, security, integrity, ergonomic, dan performance. Next. Orang yang terlibat dalam pembuatan SRS. Yang pertama ada user atau pemakai, kedua ada sponsor atau klien, ketiga ada sistem analis, sistem engineer, yang keempat ada software engineer, yang kelima ada programmer,
Keenam ada Test Integration Group. Ketujuh ada Maintenance Group. Kedelapan ada Technical Support. Yang terakhir ada Staff dan Clerical Work. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Next. Apa itu SKPL? Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Suatu SRS harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya, mencakup antarmuka untuk perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan pemakai. Tujuan dari SKPL mendokumentasikan rancangan perangkat lunak yang diinginkan dan disepakati pengguna atau klien, mendokumentasikan kebutuhan sistem sebelum diimplementasikan oleh pengembang, memberikan informasi berupa batasan-batasan sistem. Manfaat dari SKPL itu ada 3, yaitu sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat, lalu mengurangi beban dalam proses pengembangan software, dan sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Lalu manfaat lainnya ada sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Dan yang terakhir ada memfasilitasi transfer. Semisal software yang dibuat ingin ditransfer ke pengguna yang lain, customer pun merasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian-bagian lain dalam organisasinya. Bahkan jika terjadi pergantian personil developer, proyek dapat mudah ditransfer ke personil baru dengan memahami SRS ini. Selanjutnya ada struktur SKPL, yaitu diawali dengan pendahuluan, lalu pengantaran, glosarium atau daftar istilah, kata-kata. Selanjutnya ada definisi kebutuhan pengguna, sistem arsitektur, spesifikasi persyaratan sistem, model sistem, evolusi sistem, lampiran, dan indeks. Syarat pembentukan SKPL itu ada 4, yaitu mudah diidentifikasi, diuraikan dengan jelas, simpel, sederhana, dan singkat, bisa divalidasi dan bisa diakses, dan yang terakhir mampu untuk ditelusuri kembali. Hal yang perlu dihindari dari SKPL itu ada 4, yaitu over specification atau penjelasan berlebihan dan berulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas. Lalu yang kedua ada tindakan inkonsistensi, yang ketiga ada ambiguity dalam kata atau kalimat, yang keempat menuliskan mimpi-mimpi yang tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada karakteristik dari SKPL, yaitu terdapat 7 karakteristik. Yang pertama tidak ambigu, mencakup seluruh kebutuhan perangkat lunak, sistematis, dapat diverifikasi, dapat dimodifikasi, dapat ditelusuri kembali atau traceability, dan yang terakhir dapat dipahami dengan baik oleh pengembang. Selanjutnya ada aspek SKPL. Dalam suatu SRS ada 2 aspek yang harus bisa dilihat, yaitu yang pertama fungsinya, menjelaskan fungsi dari perangkat lunak, digunakan untuk apa dan keperluan apa, sifat lunak dan datanya. Lalu yang kedua ada non-fungsi, dependability, reliability, dan maintainability, yaitu security, integrity, ergonomic, performance, dan constraint. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk lanjutnya itu ada pihak yang terlibat dalam pembuatan, yaitu ada user, ada klien, ada sistem analis atau sistem engineering, ada maintenance group, ada test integration group, ada maintenance group, ada technical support, ada staff and clerical work. Lanjutnya.
Untuk user itu yang mengoperasikan atau yang menggunakan produk final dari perangkat lunak yang dibuat. Lalu untuk klien itu orang atau perusahaan yang mau membuat sistem yang menentukan. Selanjutnya, untuk sistem analis atau sistem engineering itu yang biasanya melakukan kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima requirement, dan menulis requirement. Untuk tes integration group, yaitu ada kumpulan orang-orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada maintenance group atau memantau dan merawat performa sistem perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat dimodifikasi muncul 80% dari kerjanya. Lalu ada technical support, yaitu orang-orang yang mengelola atau memanage pengembangan perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Lalu ada staff dan clerical work, yaitu bertugas untuk mengetik atau memasukkan data dan membuat dokumen. Selanjutnya, semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuatkan dokumentasinya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification SRS. SKPL yang dibuat harus dapat mencatatkan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap dan semua antarmuka yang digunakan. Untuk SKPL bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi. Proses yaitu selanjutnya ada mengkaji ulang review kebutuhan, yaitu proses untuk memeriksa atau validasi SKPL adalah sudah konsisten, lengkap, dan sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Proses ini mungkin dilakukan lebih dari satu kali dan seringkali muncul kebutuhan-kebutuhan baru dari pemakai. Untuk itu diperlukan negosiasi antara pihak pengembang dan pemakai sesuai prinsip win-win solution sampai kebutuhan tersebut dapat disepakati kedua belah pihak. Next. Pengguna SKPL. Dokumen kebutuhan memiliki beragam pengguna, mulai dari manajemen senior organisasi yang dibayar sistem hingga teknisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya, sistem customer menentukan kebutuhan dan membacanya untuk memastikan bahwa sudah memenuhi kebutuhan mereka. Pelanggan menentukan perubahan pada kebutuhan. Selanjutnya ada manajer menggunakan SKPL untuk merencanakan penawaran untuk sistem dan untuk merencanakan proses pengembangan sistem. Sistem engineer menggunakan kebutuhan untuk memahami sistem apa yang akan dikembangkan. Sistem test engineer menggunakan kebutuhan untuk mengembangkan tes validasi untuk sistem. Lalu sistem maintenance engineer menggunakan kebutuhan untuk memahami sistem dan hubungan antara bagian-bagiannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.